Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi inilah buku Apologi. Kita lihat pelan-pelan ya. Yes, saya tidak bisa masuk semua, saya potong-potong. Dia diminta untuk berhenti berfilsafat. Tentu saja dia menolak. Karena filsafat itu penting. Di bagian ini dia mengkritik orang-orang yang menuduhnya dan ingin mengeksekusinya. Dia mengkritik begini, kalian itu selama ini hanya serius mencari kekayaan. Pernah enggak sih kalian itu berpikir tentang kebijaksanaan dan kebenaran? Mbok kalian itu menjaga jiwa, kesehatan jiwamu juga. Nah ini kayak mungkin kalian ngeritik hari ini, mbok yo jangan mikir kekuasaan saja, jangan mikir kekayaan saja, jangan mikir menang pemilu saja misalnya. Pernah enggak sih kalian itu mikir tentang kebijaksanaan hidup, kebenaran hidup? Dalam rangka apa? Menjaga jiwa, kesehatan jiwa kita jauh lebih penting. Kadang-kadang demi kekayaan, demi kekuasaan, demi kemenangan, kita lupa untuk mengamati dan menjaga kesehatan jiwa. Akhirnya kita menghalalkan menipu, menghalalkan curang, menghalalkan menyakiti orang lain. Seolah-olah kalau kita melakukan itu yang kena efeknya orang lain, padahal itu efeknya untuk jiwa kita sendiri. Rusaknya jiwa kita, ini masalah besar harusnya. Jiwa yang mau menipu, jiwa yang masih bersedia menyakiti orang lain, jiwa yang masih tidak peduli dengan sesama dan lain sebagainya, itu kan jiwa yang sakit, jiwa yang rusak. Jiwa yang lupa ada kebijaksanaan, ada kebenaran. Jadi ketika Sokrates, mbok kamu itu berhenti berfilsafat. Sebelum dia jawab itu malah, lo kalian itu lo yang kalian pikir itu kok hanya kekayaan saja. Mbok ya sekali-sekali mikir kebijaksanaan, kayak kebenaran, kayak mbok ya belajar apalah kearifan hidup, apalah sedikit-sedikit. Jangan hanya mikir itu saja. Itu sarannya Sokrates itu. Terus dia bilang begini, tidak ada yang lebih besar yang terjadi di kota ini lebih besar daripada pelayanan saya kepada Tuhan. Jadi dia menyebut apa yang dia lakukan itu, termasuk dia menggugah pikirannya anak-anak muda, itu bagian dari dia melayani Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu menginginkan manusia itu memegangi kebijaksanaan, kebenaran. Ketika semua orang hanya fokus pada kesenangannya, kekayaannya, kejayaannya masing-masing, saya sibuk membawa mereka ke jalur kebijaksanaan dan kebenaran. Maka bahasanya Sokrates, tidak ada kebaikan yang lebih besar di kota ini selain apa yang saya lakukan. Semuanya yang lain dengan pamrihnya masing-masing. Dan aku tidak pamrih apa-apa, kata Sokrates. Wong ya tidak ada yang bayar aku, tidak ada yang nyuruh aku tetap miskin. Jadi bagi Sokrates, ya ini kebaikan. Yang lain itu palsu semua. Nah, terus yang ketiga ini jawabannya terhadap kritiknya dia merusak anak-anak muda. Kata Sokrates, aku itu mengabdikan diriku dengan bertanya. Kemarin kan metodenya dia bertanya sampai orang bisa ketemu kebenarannya sendiri. Ya tentu saja ada yang sukses, ada yang tidak. Apakah merupakan salahku, kata Sokrates, kalau beberapa di antaranya tidak berjalan dengan baik? Mungkin ada teman-teman dialognya, anak-anak muda yang dialog dengan Sokrates, kemudian terprovokasi melakukan hal-hal yang keras, yang menyusahkan orang, dan lain sebagainya. Tapi kata Sokrates, apakah itu terus
jadi tanggung jawabku. Wajar saja ada yang sukses, ada yang gagal. Tapi yang saya lakukan ini kan sesuatu yang baik. Sama-sama sekolah, yo nanti ada alumninya yang jadi guru, ada yang alumninya yang jualan. Mungkin saja ada alumninya yang jadi orang jahat. Tapi kan bukan berarti sekolahannya salah. Nah, dia membela diri. Kok aku dianggap ngerusak anak muda? Seandainya dianggap ada anak muda yang rusak, itu apa terus salahku? Wong yo yang lain yang jadi hebat banyak. Kalau ada 1-2 yang gagal, bukankah itu sesuatu yang tidak bisa dianggap aku yang salah? Toh yang aku lakukan, kata Sokrates, aku kan hanya tanya. Mereka berpikir sendiri. Jadi, ya untungnya Sokrates lahirnya zaman itu ya Yunani. Coba dia lahir zaman sekarang, meskipun ketemu anak-anak muda, habis dia. Karena saya membayangkan ya Sokrates hari ini ada terus tanya pada kalian, tanya apa? Paling jawabanmu, kamu nanya. Iya wis, ndak jadi filsafat kalau hari ini ya. Nanti Sokrates pulang lagi itu wis ditanya malah kamu nanya. Ya untungnya dia lahir zaman itu sehingga muncul tokoh-tokoh besar zaman itu, Plato dan kawan-kawan. Kalau dia lahir zaman ini, selesai dia, tidak sukses dakwahnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ini kalimatnya menarik. Tuan-tuan semua, aku adalah pelayanmu yang berterima kasih dan berbakti. Jadi setelah dia disuruh, "Mbok, kamu berhenti, tidak usah berfilsafat lagi, merusak orang." Jadi ya, aku terima kasih pada kalian, aku juga berbakti, tapi aku berhutang ketaatan yang lebih besar kepada Tuhan daripada kepada kalian. Dan selama aku masih bernafas dan memiliki kemampuan, aku tidak akan pernah berhenti mempraktekkan filsafat. Jadi saranmu baik mungkin menyuruh saya berhenti filsafat, tapi aku ini oleh Tuhan diberi kemampuan berfilsafat, diberi amanat memberi manfaat dari kemampuan ini. Aku harus lebih taat pada Tuhan daripada pada kalian. Maka aku tidak akan pernah berhenti berfilsafat selama masih bernafas dan selama masih mampu. Ini kalimat yang menegaskan keteguhannya Sokrates terhadap kebenaran yang dia lakukan. Kalau untuk kebenaran ini dia sama sekali tidak mau nego. Jadi ini kekuatannya Sokrates justru di sini. Karena kalau dia mau nego misalnya, nanti orang-orang selanjutnya akan menganggap yang disampaikan Sokrates itu hanya omong kosong saja. Maka dia harus menunjukkan bahwa dia ini benar. Biar semua yang disampaikan sebelumnya tidak dianggap orang salah dan omong kosong. Buktinya bisa dinego. Maka dia teguh dengan yang dia anggap sebagai kebenaran. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.